Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan ulangan hariannya? Pasti mudah ya dan bisa semua. Kali ini kita akan membahas tentang ulangan harian yang sudah kalian kerjakan dan juga bab baru, bab 3. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari nomor 1. Ketika kalian akan mengklasifikasikan burung, elang, dan bebek dalam suatu kelompok, maka dasar persamaan ciri yang digunakan adalah sayap yang dimiliki. Nih, ada yang ngerasa kalau ini jawabannya salah nggak? Kalau misalkan kalian ngerasa, berarti jawaban kalian benar dan kalian dari teliti. Jadi, kalian nggak usah panik. Saya akan melihat satu demi satu siapa yang menjawab jawaban C dan itu akan yang benar. Jadi ayam, burung, elang, dan bebek itu memiliki persamaan sayap. Walaupun sayapnya itu tidak memiliki fungsi yang sama. Karena pada ayam dan bebek, mereka itu tidak bisa terbang menggunakan sayap mereka. Kemudian nomor 2, tumbuhan mampu mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan gula merupakan ciri makhluk hidup, yaitu perlu makanan. Jadi tumbuhan itu adalah organisme autotrof, jadi dia itu membutuhkan karbon dioksida dan juga air untuk makanan sendiri sebagai energi untuk hidup. Kemudian zat sisanya, zat yang tidak bisa diserap oleh tubuh mereka seperti gula, itu akan dibuang ke udara. Nomor 3, salah satu ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang. Melalui pengamatan tentang perilaku yang diperlihatkan oleh tumbuhan seperti di bawah ini, kecuali ya, kalau peka terhadap rangsang, yang A itu benar, gerak melilit kacang panjang. Kemudian yang C, menguncupnya daun putri malu jika disentuh, itu juga. Yang D, gerak bunga matahari mengikuti cahaya matahari, itu adalah peka terhadap rangsang. Jadi jawabannya yang salah adalah yang B, gugurnya daun dari tangkainya. Nomor selanjutnya, makhluk hidup sangatlah beragam jenisnya. Untuk memudahkan dalam mempelajarinya, para ahli membuat klasifikasi biar kita itu mampu mempelajari dengan mudah. Jadi nggak perlu bingung gitu. Nomor berikutnya, urutan tingkat takson dari yang tertinggi sampai terendah adalah, jadi takson itu kemarin ya, kalau hafalan kan, King Pujon cari orang paling ganteng sedunia. Jadi di sini kan King, kingdom, Pujon, film atau divisi, kemudian cari, C-nya itu adalah kelas. Kemudian orang, ordo. Paling itu dari family, jadi faling ya, family, genus, dan spesies. Ini hafalannya kemarin, kalau kalian hafalkan pakai metode saya nggak masalah, atau pakai cara yang lain nggak apa-apa. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian selanjutnya, nama ilmiah kentang adalah Solanum tuberosum, dan nama ilmiah leunca yang digunakan untuk lalapan adalah Solanum nigrum. Kedua tumbuhan ini, jadi ini Solanum dan juga Solanum sama-sama Solanum ya, jadi ini adalah genusnya yang sama. Bagian depan dari nama ilmiah itu adalah genus dan bagian belakangnya adalah spesies. Jadi ini genusnya sama, spesiesnya berbeda. Kemudian, berdasarkan susunan tubuhnya, tumbuhan itu dibedakan menjadi tumbuhan tidak berpembuluh dan juga tumbuhan berpembuluh. Yang tidak berpembuluh itu yang nggak punya akar, batang, dan daun sejati, jadi nggak sempurna gitu. Dia nggak punya yang sesungguhnya, nggak punya berkas pengangkut, silem, dan floem yang dapat dibedakan lagi. Kayak lumut kalian bisa bedakan nggak mana bagian akar, bagian batang, mana bagian daun, kan susah ya. Jadi lumut itu adalah tumbuhan yang tidak berpembuluh, sedangkan berpembuluhnya adalah tumbuhan berbiji dan juga tumbuhan paku-pakuan. Selanjutnya,
Tanaman yang dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri berakar tunggang ditunjukkan oleh nomor. Jadi, kalau misalkan dia itu tunggang, berarti dia adalah tumbuhan dikotil. Dikotil itu punya ciri-ciri, batangnya bercabang-cabang atau bisa membesar, juga daunnya itu menyirip atau menjari. Nah, ini contohnya adalah putri malu, kembang sepatu, dan juga melati. Sampai sini ada yang benar semua? Pasti ada ya, salah satu yang benar semua. Selanjutnya, burung termasuk hewan berdarah panas. Ya, artinya meskipun suhu lingkungannya berubah, suhunya akan tetap. Ini kalau kemarin tuh bahasanya adalah hewan endoterm. Jadi contohnya adalah kucing, manusia. Jadi kalau misalkan kita misalkan hujan, musim hujan itu kan pasti dingin ya, suhu kita akan tetap hangat, nggak ikut-ikut dingin seperti cuaca. Selanjutnya, golongan vertebrata yang bergerak menggunakan sirip adalah vertebrata itu punya tulang belakang ya, dan yang punya sirip contohnya adalah ikan. Oke, sampai situ ya pembahasan dari ulangan harian yang sudah kalian kerjakan, bab 2. Kita lanjutkan ke materi baru, bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Materi, apa sih materi itu? Jadi materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Jadi dia punya massa dan menempati sebuah ruang. Materi itu berdasarkan wujudnya dibagi jadi 3, zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, ini ada tabel ya, ini penjelasannya. Zat padat punya volume zat yang tetap. Jadi bentuknya kan tetap ya, bentuknya tetap, volumenya tetap, gerakan partikelnya tidak bebas. Jadi karena dia tetap, kalau misalkan kalian pukul-pukul atau pencet-pencet, misalkan buku, kalian pukul, kalian pencet, itu akan bentuknya tetap. Karena tetap itu, maka gerakan partikel di dalam buku, jadi buku itu kalau misalkan kalian zoom, terus kalian lihat, gerakannya itu tidak bebas. Karena tidak bebas, makanya bentuknya tetap. Kemudian letak partikelnya itu berdekatan. Terus gaya tarik-menarik sangat kuat, ruang antar partikelnya kecil. Nah, ini gambarnya. Gambar ini menunjukkan sifat-sifat yang ada di atasnya. Nih ya, bentuknya kan teratur. Karena teratur, dia itu sangat kuat gaya tarik-menariknya. Terus ruang antar partikelnya sangat kecil. Dan dia itu molekulnya letaknya berdekatan. Kemudian yang kedua, zat cair. Volume zatnya adalah tetap, bentuknya berubah-ubah. Jadi kalau misalkan kalian punya air, kalian wadah di dalam plastik, maka akan mengikuti bentuk plastik. Kalau kalian pindah ke gelas, maka akan mengikuti bentuk gelas. Maka bentuknya berubah-ubah. Kemudian gerakan partikelnya agak bebas, jadi agak sedikit bebas ya. Letak partikelnya agak renggang, gaya tarik-menarik antara partikelnya kurang kuat, ruang antar partikelnya agak besar. Jadi nih ya, bawahnya ini adalah gambar yang menunjukkan zat cair. Karena dia itu agak renggang, maka dia itu agak bebas ke pergerakan molekulnya. Jadi yang bulat-bulat itu namanya molekul. Karena molekulnya bisa bergerak-gerak, maka air itu bisa, kalau kalian pindahkan itu nggak kayak zat padat yang selalu bentuknya gitu. Kemudian zat terakhir, zat gas, dia itu bentuknya berubah, volumenya berubah, gerakan partikelnya sangat bebas, letak partikel sangat berjauhan, gaya tarik-menarik sangat lemah, ruang antar partikelnya sangat besar. Jadi molekulnya sangat renggang. Karena sangat renggang, maka dia bebas bergerak. Kemudian karena sangat jauh juga, maka gaya antara partikel, gaya antar molekulnya itu akan sangat bebas gitu. Jadi dia itu bebas bergerak.
Nah, materi itu dibagi menjadi dua ya. Ada zat tunggal itu dibagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Kemudian ada campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi kita akan membahas materi ini. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi dengan proses kimia yang lebih biasa. Cara pemberian lama unsur menurut Berzelius, setiap unsur itu dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf besar, huruf awal, dan huruf latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya karbon. Karbon itu nama ilmiah adalah charbon, pakai C ya. Nah, karena itu punya C, maka dilambangkan dengan C. Jadi huruf awal itu adalah sebagai lambang. Kemudian kita lihat bawahnya, kalsium. Kalsium itu tulisannya adalah calcium, CALSIUM. Karena sama-sama C kayak karbon depannya C, kalsium depannya juga C. Nah, ini kalau misalkan sama gimana dong kita bedainnya? Nah, itu makanya Berzelius itu punya suatu cara. Kalau misalkan sama, maka dia harus diikuti dengan huruf di belakangnya. Calcium, jadi ada C besar dan A. Jadi C-nya ditulis besar, A-nya ditulis dengan kecil. Nih, contohnya adalah unsur non-logam dulu. Jadi unsur tadi dibagi jadi dua ya. Unsur logam dan juga unsur non-logam. Unsur logam, nama Indonesianya contohnya aluminium. Nama latinnya adalah aluminium. Karena aluminium yang depannya A itu ada banyak, maka harus diikuti dengan L, AL. Bentuknya itu padat, putih, dan keperakan. Kemudian yang beda, besi. Besi itu nama ilmiah adalah ferrum. Nah, ini beda ya nama ilmiah, karena sama nama Indonesia itu ada yang beda, ada yang sama. Contohnya besi ini, ferrum. Karena sama-sama ada yang punya F, itu maka F digandeng dengan huruf sesudahnya, Fe. Kita next ke unsur non-logam. Unsur non-logam, belerang, nama latinnya adalah sulfur. Karena S ini sulfur tuh yang S pertama ya, karena itu maka lambang unsurnya adalah S besar. Bentuknya padat dan juga kuning. Jadi ini belerang tuh kayak yang biasanya ditemukan di pegunungan yang warnanya kuning dan baunya menyengat, itu adalah belerang. Perbedaan unsur logam dan non-logam. Jadi unsur logam dan non-logam itu punya perbedaan. Yang pertama, logam itu punya wujud padat kecuali raksa. Raksa itu bentuknya cair dan dia itu termasuk logam. Terus logam itu dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Contohnya aja besi ya. Besi itu mula-mula misalkan panjang dan juga bentuknya itu misalkan seperti pipa. Kemudian seorang pandai besi itu pengen membuat besi tersebut diubah menjadi sebuah pedang atau diubah menjadi sebuah pisau. Maka dipanaskan, kalau dipanaskan kemudian dipukul-pukul sehingga dia dapat direnggangkan dan juga dapat ditempa. Logam itu termasuk adalah konduktor listrik dan juga panas. Selanjutnya non-logam. Non-logam itu ada yang berwujud gas, ada yang berwujud padat, dan ada yang berwujud cair. Dia bersifat rapuh dan juga tidak dapat ditempa. Nah, contohnya non-logam ini adalah non-konduktor, jadi tidak bisa menghantarkan listrik. Dia tidak bisa menghantarkan panas kecuali grafit. Nah, setelah unsur ada yang namanya senyawa. Senyawa itu gabungan dari dua unsur atau lebih yang terdapat dalam suatu materi.
yang dihasilkan melalui reaksi kimia. Jadi senyawa itu punya beberapa sifat. Yang pertama, terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia, memiliki sifat yang berbeda dari unsur-unsur penyusunnya, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan yang tetap, pembentukannya melibatkan energi. Jadi, dia itu mempunyai sifat yang berbeda dari unsur-unsurnya. Tak kasih contoh nih, senyawa itu contohnya adalah air. Air itu rumus kimianya H2O. H itu hidrogen, O itu adalah oksigen. Nah, H penyusunnya berarti ada hidrogen dan juga ada oksigen. H hidrogen. Hidrogen itu adalah zat yang mudah terbakar. Sedangkan oksigen ini adalah zat yang digunakan sebagai bahan pembakaran. Jadi ya, hidrogen ini mudah terbakar, oksigen ini termasuk zat utama untuk pembakaran. Jadi kalau secara kita nalar nih, kalau dua unsur ini ada H dan O ini bersatu, pasti akan terjadi ledakan. Kenyataannya tidak. Hidrogen yang punya sifat mudah terbakar dan juga oksigen yang merupakan bahan pembakar itu kalau bersatu menjadi air. Air itu yang memadamkan api. Nah, itu adalah contoh dari senyawa. Jadi dia tidak sama sifatnya dengan unsur-unsur pembentuknya. Contohnya senyawa, yang pertama namanya air. Unsur penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen. Nah, ini kan ada tulisannya H2O. H2O itu maksudnya adalah ada H ini kan gandengannya di bawahnya ada 2. Jadi ada 2 atom H dan juga 1 atom oksigen. Kemudian garam dapur. Garam dapur itu nama ilmiahnya adalah natrium klorida. Unsur penyusunnya adalah natrium dan klorin. Jadi kalau dituliskan secara ilmiah itu NaCl. Nah, cara bacanya berarti garam dapur tersusun atas 1 atom natrium dan 1 atom klorida. Kemudian gula tebu atau sukrosa terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya kita bahas tentang campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Kita bahas dulu tentang campuran homogen dulu ya. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi dari zat-zat yang tercampur dalamnya. Contohnya larutan gula. Larutan gula kan terdiri dari air dan juga gula. Apakah kalian bisa membedakan atau memisahkan antara air dengan gula kalau misalnya sudah bersatu? Nggak bisa ya, karena dia itu nggak bisa dipisahkan lagi dengan cara yang biasa, maka dia itu termasuk ke campuran homogen. Campuran homogen itu dibagi menjadi asam, basa, dan juga garam. Campuran homogen itu terdiri dari zat pelarut dan juga zat terlarut dan juga pelarut. Jadi kalau misalkan ada air gula, maka zat terlarutnya adalah gula, pelarutnya adalah air. Nah, sebelum kita menuju ke larutan asam, basa, dan garam, kita akan bahas indikator terlebih dahulu. Nah, biasanya kita itu yang paling kita gunakan adalah kertas lakmus. Jadi ini kalian baca sendiri ya dalam tabel. Kertas lakmus itu ada 2 jenis. Kalau indikator buatan, yang buatan manusia, ada kertas lakmus biru dan juga kertas lakmus merah. Kertas lakmus biru jika
dicelupkan ke larutan asam, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Jika dia dicelupkan ke ke larutan basah, maka lakmus biru akan berubah menjadi biru. Kemudian selanjutnya, kalau netral berarti dia akan berubah tetap ya, warnanya menjadi merah. Warnanya menjadi biru. Kemudian contoh lain, kertas lakmus yang merah ya sekarang. Kalau merah, dia dicelupkan ke larutan merah, maka dia akan berwarna tetap merah ya. Kalau dia dicelupkan ke basah, larutan basah, maka dia akan berubah menjadi biru. Jadi kalau kalian ngafal ini, kalau asam pasti warnanya akan berubah jadi merah, entah itu lakmus merah atau biru. Kalau dia basah, maka dia akan mengubah menjadi warna biru. Itu indikator yang buatan. Kemudian indikator alami, salah satu contohnya adalah bunga sepatu. Kalau dia dicelupkan larutan asam, dia warnanya akan menjadi merah. Kalau dia dicelupkan ke larutan basah, dia warnanya akan menjadi hijau. Dan kalau dia ke netral ini contohnya kayak garam, air garam, itu dia warnanya akan menjadi ungu. Kita bahas yang asam dulu ya. Asam, ciri-cirinya masam, dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Contohnya adalah asam cuka, asam klorida, dan hujan asam. Jadi asam ini bisa merugikan manusia. Contohnya, kalau misalkan terjadi gunung meletus, atau contoh yang biasa aja ya, kalau misalkan polusi udara kini terlalu banyak, jadi bumi kita itu udaranya sangat dilingkupi dengan polusi yang sangat parah. Ketika saat itu terjadi hujan, maka hujannya akan hujan asam karena dia melarutkan zat-zat yang ada di udara. Ketika saat itu, maka pagar besi, kalau misalkan pagar besinya warnanya merah, itu bisa luntur dan juga bisa berkarat karena hujan asam tersebut. Jadi sangat berbahaya ya kalau misalkan terjadi hujan asam. Kemudian basah, ciri larutannya yaitu mempunyai rasa agak pahit. Ini tak boleh dicoba ya. Terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya adalah sabun mandi dan juga sabun cuci. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, asam dan basa itu sering direaksikan menjadi satu. Nah, sama yang namanya larutan netral. Nah, prosesnya itu namanya adalah proses netralisasi. Contoh penggunaan reaksi netralisasi itu contohnya adalah pada pengobatan bagi penderita sakit MAH. Jadi MAH itu kan asam ya. Karena kondisi lambungnya asamnya meningkat, kemudian minumlah obat yang bersifat basah sehingga nanti netral, sehingga nggak sakit lagi. Kemudian perlindungan terhadap kerusakan gigi dan pengobatan akibat sengatan serangga. Selanjutnya adalah garam. Garam itu terbentuk karena adanya reaksi antara asam dan garam. Oh, mohon maaf ini, karena terbentuknya antara asam dan juga basa. Contohnya garam dapur atau NaCl. Ini reaksi pembentukan garam. Asam dengan basa itu bereaksi menghasilkan garam dan juga air. Contohnya asam adalah asam klorida, contohnya basa adalah natrium hidroksida. Nah, contohnya garam adalah natrium klorida. Selanjutnya itu kan campuran homogen ya seharusnya, tapi kita akan membahas campuran homogen dan juga materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.